Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Syaban Asyargene dari kelompok 1 komputer di Universitas Gunadarma. Di sini saya memiliki beberapa teman pendukung, salah satunya Muhammad Fidel sebagai sutradara, Tanza di belakang kamera sebagai kameramen, lalu juga Gulam sebagai direktor, Laki Gulaman Zakia. Kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang apa itu input device. Ya, dalam komputer, dalam komputasi, input device adalah bagian dari peralatan yang digunakan untuk menyediakan data dan sinyal kontrol ke sistem pemrosesan internal seperti komputer atau alat informasi. Bisa dipahami? Kalau sudah tahu, berarti Anda sudah tahu. Kita ada 4 contoh dari apa itu input device dari research Bapak Fidel. Salah satunya, yang pertama akan kita bahas adalah webcam. Apa itu webcam? Webcam itu input device yang esensial bagi para pekerja yang bekerja di rumah ataupun para streamer yang bersiaran di media sosial. Ya, contohnya kayak di Twitch atau YouTube. Kenal kan kalian pasti? Bagus kan? Ya. Webcam awalnya digunakan sebagai alat observasi yang digunakan peneliti di Cambridge University. Dalam proses pembuatan webcam, pertama webcam berevolusi menjadi alat komunikasi orang-orang. Jadi awalnya itu alat research, tapi seperti jenisnya kayak internet tuh, asalnya dari research beralih fungsi menjadi untuk kebanyakan massal. Oke. Nah, contoh webcam. Udah pernah lihat kan? Tapi kalau belum lihat, boleh lihat seperti ini. Ya, sudah lihat? Hilang gambarnya. Dadah. Ya, selanjutnya kita masuk ke mikrofon. Kalian juga pasti udah tahu kan mikrofon itu apa? Fungsinya masih sama kayak webcam. Dia tuh masih berhubungan dengan pekerja kantoran yang bekerja di rumah. Ataupun kalau lu streamer, pasti juga tahu fungsi webcam itu apa. Konten. Nah, mikrofon itu adalah suatu input device yang digunakan untuk mengkonvert gelombang suara menjadi tegangan listrik. Setelah itu, tegangan listrik tersebut diubah kembali jadi gelombang suara yang diperoleh melalui speaker. Ya itu. Simpelnya, mikrofon tuh kamu punya mikrofon kan? Jadi dia dari masuk suara itu diubah ke listrik agar bisa didengarkan di komputernya. Ya. Contoh mikrofon seperti ini. Nah, berikutnya ada juga mouse. Mouse bukan tikus ya. Mouse itu alat tikus. Dia bukan kembarannya tikus. Fungsi dari mouse banyak berpikir kalau mouse itu berdampingan dengan komputer modern. Tapi nyatanya input pertama mouse dibuat pada era tahun 60-an. Ya, dibuat oleh Douglas Engelbart, insinyur yang datang dengan ide prototipe dalam lab Stanford Research Institute yang berada di Amerika. Mereka dapat ide ini dari trackball. Tahu trackball? Kalau anak 90-an biasanya tahu itu di dalam mouse yang zaman dulu tuh ada bola-bola gitu dalam mouse. Ya itu trackball namanya. Trackball itu melibatkan beberapa rolling disk dengan rolling ball. Prototipe tersebut akhirnya berevolusi sampai dengan era ini dan menjadi input device esensial agar bisa mengendalikan komputer tersebut. Contoh mouse, ya pasti udah tahu lah. Ngapain gue tunjukin fotonya? Atau butuh? Oke, ini. Oke, berada. Nah, terakhir adalah keyboard. Keyboard pasangannya mouse. Kalau kamu main komputer, nggak ada mouse sama keyboard, nggak ada fungsinya, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, keyboard itu didesain untuk menginput ya, input informasi yang lebih simpel dari punch card system removal dan insertion atau of cards. Keyboard dimulai dengan desain yang sama dengan mesin tik atau QWERTY. Tahu mesin tik? Tuh, boomer biasanya tahu, orang-orang tua. Nah, dia yang gini-gini terus langsung pakai kertas. Ya, walau layout QWERTY memiliki kekurangan, layout tersebut masih banyak digunakan sampai sekarang. Nah, evolusinya dari dulu sampai sekarang banyak banget. Salah satunya itu yang RGB lights, maaf. Nah, sampai sekarang tuh masih digunakan banyak kayak mikrofon, ada lampu-lampunya. Terus suaranya juga jadi HD, mouse lebih cepat ke dia, dan juga keyboard juga sama. Atau kalau yang mainnya kasar biasanya suka pakai keyboard apa namanya,
lupa namanya gue, tapi yang tahu gamer lah pastinya ya. Ya. Halo, saya Fidel sebagai sutradara, editor, dan juga aktor akan menjelaskan dua input device lagi yang belum dijelaskan Bapak Adam. Yang pertama adalah scanner, yang kedua adalah light pen. Yang pertama, scanner. Scanner adalah input device yang berfungsi layaknya mesin fotokopi. Jika scanner dapat merubah data menjadi file, sehingga file tersebut dapat dimasukkan pada hard disk komputer. Scanner biasanya digunakan untuk mengkopi laporan dan dikirimkan melalui media digital. Yang kedua, light pen. Light pen adalah suatu input device atau pointer elektronik yang biasanya digunakan untuk menggambar teknis atau grafis di dalam komputer. Anda bisa menjumpai para desainer grafis untuk mengetahui kalau perangkat keras ini sangat berguna sekali untuk menggambar. Perangkat keras ini juga berfungsi sebagai pengganti dari keyboard dan juga mouse komputer. Light pen ada yang dilengkapi dengan papan gambarnya tersendiri, di mana pada papan ini permukaannya terbagi menjadi ratusan area, dan area inilah yang kemudian dihubungkan dengan komputer. Setiap sentuhan pena pada area yang bersangkutan akan menimbulkan denyutan pulsa elektronik. Para arsitek banyak yang meletakkan kertas berisi gambar di atas papan gambar, dan kemudian dengan light pen yang ada, mereka mengikuti gambar yang tersedia. Baik, sampai jumpa di lain hari. Tanda vistan saya sudah mau habis, jadi saya harus pergi dulu. Selamat tinggal. Kita pasti lihat evolusi mouse tuh banyak. Misalnya mouse yang dulu pakai bola kan, sekarang udah pakai infrared. Dia biar bisa DPI-nya gede. Jadi kalau lu misalnya main game komputer kayak CS:GO, Overwatch, tuh dia langsung bisa gerak cepat. Terus ada lagi kayak misalnya modifikasi kosmetik lah, kayak misalnya warna-warni atau apa, terus lebih kuat tombol-tombolnya dibanding mouse zaman dulu. Terus ada lagi apa ya itu namanya? Keyboard. Oh iya, keyboard mechanical. Pasti lu suka denger lah kalau misalnya lagi nelponan sama orang, lagi main game. Pasti bunyi tak, 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 tak. Nah itu keyboard mechanical. Fungsinya apa? Katanya lebih kuat keyboard mechanical tuh. Cuman kebanyakan orang juga prefer keyboard mechanical tuh antara karena warnanya ataupun karena dia pengen suaranya estetik katanya. Wah apa anjir ganggu. Tuh. Terus ada lagi webcam. Sekarang webcam udah ada yang 4K, udah ada yang 8K. Jadi lu misalnya mau nge-streaming atau mau video callan sama ayang tuh bisa jelas gitu sampai jerawat-jerawat lu kelihatan. Ya. Apalagi ya? Oh iya, flash disk. Kenal kan flash disk? Itu juga termasuk input device. Pada zaman dulu, input device tuh kan gede-gede tuh flash disk tuh. Sekarang, lu mau nyimpen sampai 32 GB atau 60 GB tuh bisa kecil segini gini. Nih, ya, apalagi ya? Banyak sih. Headset gaming. Ada yang open back, close back, dan lain-lain. Itu kayak misalnya headset zaman dulu, cuma ada satu tipe. Dia kalau lu pakai gak bakal bisa ngedenger apa-apa dari luar. Sekarang ada jenis open back. Jadi lu pakai headset, ada suara orang manggil lu. Atau orang nggak tahu jin, pasti kedengeran. Ya, kayaknya segitu dulu deh info dari saya. Terima kasih untuk udah nonton. Maaf ya kalau misalnya videonya agak kurang atau apa gitu. Kita juga masih belajar-belajar juga. Kita belajar bareng lah. Nah, terima kasih juga kepada kalian karena dia sih lebih ke terima kasih kepada kita. Kenapa? Kamu bisa nonton video ini gratis. Kamu pengen cepet kaya? Pengen dapat banyak uang? Pengen dalam sehari bisa beli rumah? Caranya itu simple. Pak, kok ada iklan? Kan gratis katanya. Kan iya gara-gara videonya gratis. Oh, dapat sponsor ya? Iya. Oh iya, maaf, saya kabur dulu. Oke, balik lagi. Pengen dapat uang banyak? Pengen dalam sehari bisa beli rumah? Caranya mudah. Kerja di Binom. Binom Skuy. Daftar sekarang di nomor telepon berikut. Oke, terima kasih. Saya juga pergi.